Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa duduk kembali untuk bertalabul ilmi. Dan kita masih melanjutkan kajian kita tentang Al-Qasasu wal Quran, kisah-kisah dan juga ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim. Pagi hari ini kita akan membahas satu surat di dalam Al-Quranul Karim, di mana ayat-ayat yang kita akan baca di pagi hari ini menceritakan tentang muamalah orang-orang Yahudi di Madinah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana orang Yahudi selalu mencari pembenaran akan keyakinan mereka, padahal mereka tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang diutus. Di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya pada surah Al-Baqarah ayat 133, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Am kuntum syuhada id hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian menyaksikan ketika kematian menghampiri Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam, ketika Ya'qub berpesan kepada anaknya, apa yang kalian sembah sepeninggalku? Maka anak-anaknya mengatakan, kami menyembah Tuhanmu, Tuhan bapakmu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Dialah Tuhan yang satu dan kami berserah diri kepadanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, asbab nuzul daripada surah Al-Baqarah 133 ini. Jadi orang-orang Yahudi itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, maka orang-orang Yahudi mengatakan, kenapa engkau tidak ikut Yahudi? Bukankah engkau mengaku bahwa agamamu mengikuti agama Ibrahim, dan Ibrahim itu adalah kakek daripada Ya'qub, karena Ya'qub itu putra daripada Ishak, dan kami adalah pengikut Ya'qub. Seolah-olah mereka mengatakan, kenapa engkau tidak ikut kami, bangsa Yahudi, sementara engkau mengakui agamamu adalah Ibrahim? Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam terdiam sehingga turun surah Al-Baqarah ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Am kuntum syuhada, tidakkah apakah engkau menyaksikan saat Ya'qub meninggal dan sebelum meninggal memberikan pesan kepada anak-anaknya? Apakah ketika Ya'qub saat sakaratul maut kau hadir di situ? Padahal Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam berpesan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah sepeninggalku? Maka mereka mengatakan, kami menyembah Tuhanmu, Tuhan bapakmu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Di sini tidak ada mengatakan Yahudi. Kita disuruh untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala yang disembah oleh Ibrahim, yang disembah oleh Ismail dan Ishak, dan itulah Tuhan yang satu. Makanya Allah mengatakan, am kuntum syuhada, emang kamu ketika Ya'qub sedang meninggal dunia, sedang sakaratul maut, kok hadir di situ?
Kalian kan tidak hadir. Dari sini kita tahu bahwa orang-orang Yahudi itu hanya mencari pembenaran kepada agama mereka. Padahal kenapa orang-orang Yahudi itu banyak di Madinah coba? Dulu kan tidak ada orang Yahudi di Yathrib. Orang-orang Yahudi itu sebenarnya kisahnya kenapa sampai berkumpul di Yathrib yang belakangan disebut Madinah itu, ketika Persia dengan Romawi perang. Jadi orang-orang Romawi ketika itu berperang bersama Persia, Romawi mengalami kekalahan. Lah dari sini kemudian orang-orang Yahudi banyak kemudian lari ke beberapa negara mencari suaka. Lah salah satunya lari ke Madinah yang dulunya disebut Yathrib. Disitulah kemudian banyak orang-orang Yahudi Bani Quraidah, Bani Nadir dan Bani Qunaiqa berdiam diri di Madinah. Alasannya kenapa mereka sampai tinggal di situ? Karena dalam kitab perjanjian lama mereka akan lahir seorang nabi di situ, dan itulah nabi penutup akhir para nabi dan rasul, sehingga mereka menunggu-nunggu nabi ini. Ketika kemudian Nabi SAW sudah datang, rupanya nabi yang mereka inginkan dari turunan Bani Israel tidak tercapai, justru yang muncul nabinya orang Arab. Maksudnya turunan Arab, Nabi SAW. Dari situlah kemudian mereka menolak kenabian Nabi SAW. Padahal Allah katakan tentang mereka bahwa ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi itu mengenal Nabi yang akan diutus lebih dibandingkan anak-anak mereka, karena setiap hari dibaca, setiap hari kemudian diperhatikan sifat-sifatnya. Setelah memang betul-betul muncul, rupanya mereka menolak. Dari situlah maka orang-orang Yahudi selalu mencari pembenaran atas agamanya kepada kenabian Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian disebutkan dalam surah Al-Baqarah juga ayat 142 sampai 145. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Orang-orang bodoh itu, yang kurang berakal itu, berkata, apakah yang memalingkan mereka orang muslim dari kiblat yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Maka katakan, wahai Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Dialah yang memberi petunjuk kepada siapapun yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Jadi ketika Nabi SAW 16 bulan berada di kota Mekah, berada di kota Madinah pasca hijrah. Waktu itu Rasul masih sholat menghadap Baitul Maqdis, masih menghadap Baitul Maqdis ke Palestina selama 16 bulan itu. Lah ketika Nabi SAW kemudian berkiblat ke Baitul Maqdis, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani pada senang. Oh, rupanya ada kecocokan kami dengan kalian, sama-sama menghadap Baitul Maqdis. Karena ketika itu Nabi SAW tidak hendak memalingkan ke Mekah, karena di Mekah masih banyak patung. Makanya masih mengikuti kiblatnya orang-orang Yahudi. Tapi Rasul tidak tenang. Dia ingin Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah agar kiblatnya diarahkan ke Mekah, ke Baitullah Al-Haram. Akhirnya keinginan Nabi SAW dikabulkan. Nabi selalu melihat ke langit seolah-olah meminta kepada Allah agar kiblat ini dipalingkan. Maka turunlah ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kami melihat wajahmu wahai Muhammad sering melihat ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dari sinilah turun perintah agar Rasul dan para sahabatnya jangan kembali mengambil kiblatnya orang-orang Yahudi ke Palestina, tapi arahkan ke Baitullah Al-Haram. Maka serentak kaum muslimin
mengarahkan kiblat mereka ke kiblat yang baru, dan ini kiblat khusus bagi kaum muslimin. Marahlah orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Karena kemarahan orang-orang Yahudi ini akhirnya menghasut kepada orang-orang muslim atau orang-orang munafik dan orang-orang yang tidak suka dengan ajaran Nabi SAW. Mereka membuat syubhat dengan mengatakan, lihat si Muhammad itu aneh, dia kadang-kadang ngarah solatnya ke Baitul Maqdis, sekarang pula diganti ke Masjidil Haram. Ini agama apa ini, katanya? Masa agama kok mencela-mencela, katanya. Kadang-kadang kiblatnya ke Baitul Maqdis, sekarang pindah pula ke Baitul Haram. Harusnya kalau memang agama benar, itu tidak mungkin dipaling-palingkan. Mereka hendak mengistihza, mengolok-olok ajaran Nabi SAW, padahal ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah rupanya orang-orang munafik dan orang-orang yang tidak suka dengan ajaran Rasul terpengaruh. Dari sini Allah mengatakan, sayaqulus sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Orang-orang yang kurang akal itu, mereka mengatakan, apakah yang memalingkan mereka orang Islam dari kiblat dahulu dari kiblat dahulu mereka kemudian berarah ke kiblat yang lainnya? Kenapa bisa seperti itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, begitulah orang-orang Yahudi. Ketika mereka tidak suka, maka mereka akan membuat hasutan, mencari celah untuk melemahkan Rasul dan juga para sahabatnya. Tetapi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW sampai Allah katakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alna. Dari sini Allah katakan, wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalib ala akibaihi wa innaha wa in kanat lakabiratun illa 'alal ladzina hadallah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami tidak menjadikan kiblat dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberikan petunjuk Allah Azza wa Jalla. Jadi hasutan orang-orang Yahudi yang mengatakan, lihat ajaran si Muhammad itu, kadang-kadang ngarah kiblatnya ke Baitul Maqdis, sekarang kiblatnya ke Baitullah Al-Haram. Kalau memang ini agama yang hak, masa agama dipermainkan? Orang-orang yang beriman, yang mungkin imannya kurang, mereka terpengaruh. Tetapi orang-orang yang beriman, yang kuat imannya, justru disitulah tanda-tanda bahwa mereka membenarkan ajaran Allah dan Rasulnya. Makanya Allah mengatakan, illa lina'lama man yattabi'u rasul. Pemalingan kiblat ini sebenarnya untuk menguji siapa di antara mereka yang masih mengikuti Rasul dan orang-orang yang berpaling dari ajaran Nabi SAW. Begitulah orang-orang Yahudi menghasut kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, walaupun kenyataannya ketika pemalingan kiblat ini kan ada sebagian kaum muslimin yang tidak tahu tentang turunnya ayat pemalingan kiblat. Salah satunya adalah orang-orang yang ada di Masjid Kubah, masjid yang pertama kali dibangun Nabi SAW. Jadi ada yang mengatakan mereka sedang sholat asar, ada yang mengatakan sedang sholat subuh. Jadi ketika mereka sudah mendapatkan satu rakaat, kemudian masuk ke rakaat kedua dan posisi mereka sedang ruku, datang sahabat Rasul yang diutus Rasul untuk memberitahu bahwa kiblat sudah dipalingkan. Ala wa innal kiblata qad surifat. Ingatlah, kiblat sudah dipalingkan dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram. Bayangkan orang sedang ruku, tiba-tiba kemudian diberitahu kiblat itu sudah dipalingkan. Mereka kemudian berputar dalam kondisi ruku 120 derajat. Jadi kalau ibaratnya awalnya ngadap sana, tiba-tiba ngadap sana gitu kan, sedang ruku tuh langsung gitu ke belakang. Sedang ruku rakaat kedua, sampai salam, sebagian mereka dengan yang lainnya saling bertanya, bagaimana dengan sholat kita ini? Rakaat pertama kita menghadap Baitul Maqdis, rakaat kedua kita menghadap Baitul Al-Haram. Maka
turunlah ayat maka Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menyia-nyiakan salat kalian. Karena sebagian mereka mengatakan, bagaimana dengan orang-orang yang meninggal sementara mereka tidak sempat berpaling ke Baitullah Al-Haram? Maka turun ayat ini, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan iman kalian, maksudnya salat kalian, karena sesungguhnya Allah dengan manusia sangat rauf, sangat baik, dan sangat rahim, sangat penyayang. Tetap mereka diganjar. Makanya dalam hukum fikih, kalau antum pamannya mendaki sebuah gunung berkabut, ya, sementara datang waktu sholat dan kita tidak tahu di mana kiblat, akhirnya dengan keyakinan kita, oh di sanalah mungkin kiblat, karena lagi berkabut kita tidak tahu mana arah, kemudian kita sholat. Rupanya setelah sholat selesai, kiblatnya bukan ke arah sana, rupanya ke arah sana. Maka kata para ulama sah sholatnya, karena kejadian seperti ini pernah menimpa para sahabat. Jadi sahabat berada di lereng bukit, kemudian datang kabut, satu dengan sahabat yang lain tidak bisa melihat. Akhirnya mereka sholat sendiri-sendiri. Ketika kemudian selesai sholat, kabut hilang, kemana-mana orang, ada yang ke arah sana ngadapnya, ada yang ke sana ngadapnya, akhirnya ke sana kemari gitu menghadap. Tetapi kemudian Nabi SAW tidak menyuruh mereka untuk mengulang sholatnya, dianggap sah, itu maksudnya. Nah di sini sahabat yang merasa kemudian bertanya-tanya, bagaimana rakaat kami dengan rakaat kedua? Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyanyiakan salat kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ayat selanjutnya dalam surah Al-Kahfi ayat 109, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Katakan wahai Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pastilah habislah lautan itu sebelum selesai penulisannya, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, orang-orang Yahudi datang kepada Rasul dan mengatakan, "Ya Muhammad, utina ilman katsiran wa utina taurata. Wa man utiya taurat faqad utiya khairan katsira." Wahai Muhammad, kami sudah diberikan ilmu yang banyak, kata orang Yahudi, dan kami diberikan Taurat. Dan barang siapa yang diberikan Taurat berarti dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Maka Nabi SAW terdiam. Ketika itulah turun surah Al-Kahfi 109. Katakan wahai Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pastilah habislah lautan itu sebelum selesai penulisan, walaupun ditambah dengan lautan yang lain yang sebanyak itu jumlahnya. Artinya bukan satu-satunya Taurat itu kitab langit, karena setelah itu ada Al-Quran, dan Al-Quran inilah yang kemudian mengandung seluruh kitab-kitab langit. Begitulah orang-orang Yahudi, ikhwatu fiddin, muliakan Allah Azza wa Jal, berusaha untuk mencari pembenaran kepada agama mereka, walaupun mereka paham bahwa kebenaran ada di pihak Nabi SAW. Bahkan dalam sebuah hadis, ketika orang-orang musyrik Arab datang ke kota Madinah, itu belum hijrah, mereka bertanya kepada akhbar Yahudi, padri-padrinya orang Yahudi, tentang pendapat mereka akan kemunculan seorang nabi di Mekah. Jadi mereka mengatakan, wahai padri, di Mekah di tempat kami itu ada seorang laki-laki anak muda ngaku jadi nabi. Bagaimana pendapat kamu? Maka lihat, orang Yahudi ini mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy ini, dia mengatakan, kalau begitu saluhu an thalathatin, tanya kepada orang ini tentang tiga perkara. Kalau seandainya dia sanggup menjawab, dia seorang nabi. Kalau dia tidak sanggup menjawab, dustakan kenabiannya. Oh, orang musyrik senang. Kemudian kata orang musyrik, apa pertanyaannya? Yang pertama, tanya kepadanya soal
laki-laki yang berkeliling dunia arah timur, barat, utara dan selatan. Bagaimana kabarnya? Yang kedua tentang anak-anak muda yang terjerembab dalam sebuah gua yang ceritanya sangat menakjubkan. Bagaimana kisahnya? Kemudian yang ketiga tanya soal ruh. Apa itu ruh? Maka orang-orang musyrik pun kemudian senang. Pulang mereka ke Mekah. Kemudian mereka menghabarkan kepada para pembesar Mekah bahwa kita bisa mendustakan si Muhammad itu, karena dia tidak mungkin sanggup menjawab 3 soalan ini, dan kami sudah punya kuncinya. Datanglah mereka kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Muhammad, kalau engkau bisa menjawab 3 soalan ini, kami akan beriman. Tapi kalau seandainya kau tidak sanggup menjawab, kami akan dustakan kenabianmu. Akhirnya kemudian kata Rasul, silahkan. Maka mulailah mereka bertanya soal tentang seorang raja yang berkeliling dunia ke arah timur, barat, utara, selatan. Bagaimana kabarnya? Kemudian anak-anak muda yang terjerembab dalam gua, bagaimana kisahnya? Dan apa itu ruh? Maka Nabi SAW ketika itu dengan senang hatinya mengucapkan godan al-jawab, besok jawabannya. Rasul lupa mengucapkan insyaallah. Rasul lupa mengucapkan insyaallah. Ketika besok rupanya Jibril tidak turun. Besoknya lagi Jibril tidak turun. Sampai 1 minggu lewat Jibril tidak turun. 2 minggu lewat Jibril tidak turun. 3 minggu lewat Jibril tidak turun. Hampir mendekati 1 bulan. Rasul sesak dadanya. Apa yang harus dikatakan kepada orang-orang musyrik, sementara orang musyrik sudah menyebar berita hoax bahwa Muhammad itu bukan Nabi. Buktinya dia tidak bisa menjawab. Sampai akhirnya Jibril pun turun dan memberikan jawabannya dengan menurunkan surah Al-Kahfi. Adapun raja yang berkeliling dunia arah timur, barat, selatan dan utara, dialah Dzulqarnain. Adapun anak-anak muda yang terjerembab dalam gua yang ceritanya menakjubkanlah Ashabul Kahfi. Adapun ruh, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya-tanya soal ruh, katakan ruh itu urusan Allah. Jawaban-jawaban ini ikhwatu fiddin sebenarnya sudah mencukupkan dari 3 soalan itu. Tapi orang musyrik itu sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran, a'angzartagum am lang tungzirhum la yu'minun, kan gitu ya. Kau berikan peringatan ataupun tidak, tetap saja mereka tidak beriman. Dan jawaban ini sampai kepada orang Yahudi Madinah. Jadi ketika Nabi hijrah ke Madinah, kemudian mereka pun tahu jawaban ini, dan Rasul bisa menjawab dengan jawaban itu, tetap saja tidak beriman. Mereka makin sombong, makin congkak, dan mereka justru memusuhi Nabi SAW. Itulah muamalahnya orang Yahudi terhadap Nabi SAW. Makanya orang Yahudi itu di zaman hidupnya Nabi SAW tidak banyak masuk Islam. Beda dengan orang Nasrani. Kalau orang Nasrani banyak masuk Islam, bahkan Najran itu mayoritas Nasrani Yaman. Ketika Nabi SAW berjumpa dengan mereka, kemudian berdebat soal ketuhanan, mereka masuk Islam semua. Tapi orang Yahudi, walaupun Rasul tinggal di kota Madinah, bermuamalah dengan mereka, mereka menyaksikan mukjizat Rasul, hanya bisa dihitung dengan jari orang Yahudi yang masuk Islam. Bahkan Abdullah bin Salam, pemimpin Yahudi, masuk Islam. Kemudian kata Nabi SAW, bisakah kau bicara dengan kaummu wahai Abdullah bin Salam? Mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Kata Abdullah bin Salam, percuma wahai Rasul. Tapi Rasul ingin mencoba, coba saja. Dikumpulkan kaumnya. Ketika itu Abdullah bin Salam menyembunyikan keislamannya, dan dia mengatakan kepada orang-orang Yahudi, bagaimana menurut kalian tentang aku? Oh, dipujinya oleh orang-orang Yahudi, engkau itu orang baik, anak orang baik, kakeknya juga orang baik, semua baik. Ketika tiba-tiba dia bersyahadat di hadapan orang-orang Yahudi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, berubah lagi ucapan mereka. Oh, engkau sekarang orang jelek, anak orang jelek, kakekmu jelek, dijelek-jelekan akhirnya. Coba bayangkan, itulah orang Yahudi ya. Jadi ketika berseberangan dengan keyakinan mereka, langsung mereka memburuk-burukan. Makanya orang Yahudi itu tidak banyak masuk Islam di zaman itu. Mereka degil, keras kepala gitu ya. Dan itu memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka seperti itu. Padahal Allah takdirkan orang-orang Yahudi itu diberikan kecerdasan melebihi rata-rata. Orang Yahudi itu kecerdasannya mengungguli orang Nasrani dan orang Islam. Tapi kecerdasan mereka tidak menggiring kepada hidayah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan mereka seperti
keledai yang membawa kitab yang banyak, yahmiluna asfara, seperti keledai yang membawa kitab-kitab banyak gitu kan. Keledai kan nggak paham isi kitabnya itu, dia bawa saja kan. Jadi walaupun punya ilmu dah diamalkan. Ya. Itulah ciri-ciri orang Yahudi. Makanya dalam surah Al-Fatihah di ujung ayat, di ujung surat Allah mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Siapa maghdub di sini? Yahudi. Siapa dhalin? Nasrani. Disebut maghdub, dilaknat karena mereka punya ilmu tidak diamalkan. Disebut dhalin, sesat, mereka adalah Nasrani karena mereka tidak punya ilmu, rajin pula beramal. Yang satu tidak punya ilmu, rajin beramal, yang satu punya ilmu tidak mau diamalkan. Makanya Islam itu ummatan wasata, tengah-tengah antara Yahudi dan tengah-tengah antara Nasrani. Kita ada ilmu dan kita amalkan. Nasrani tak ada ilmu, rajin pula beramal. Yahudi banyak ilmu, tidak mau diamalkan. Maka kita tengah-tengah. Makanya Allah mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan banyak lagi dialog-dialog orang-orang Yahudi dengan Nabi SAW yang intinya mereka hanya mencari pembenaran akan agama mereka, walaupun mereka sudah tahu kebenaran ada di pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.